Pace bene, masih di Mea Culpa, masih dengan saya di sini, para sahabat. Ada satu pemikiran saya yang cukup mengganggu belakangan ini. Di satu sisi, gereja selalu mengatakan lewat diri para imamnya atau katekis-katekisnya, puncak, pusat perayaan iman kita ada di Ekaristi. Maka amat penting kita ikut merayakannya, memaknainya. Kalau kita mengikuti, kalau kita punya kesempatan untuk terlibat, berpartisipasi dalam Ekaristi. Perhatikan, dalami, maknai, jangan melantur, dan seterusnya. Nah itu di satu sisi. Di sisi lain, kapan persisnya kita pernah belajar tentang Ekaristi? Di mana kita menemukan katekese-katekese tentang itu sehingga kita punya insight, punya pemandangan, sehingga saya mengerti what am I doing? Apa yang sedang saya lakukan? Sehingga saya punya alasan untuk mengikuti itu dengan kusyuk. Karena saya tahu ini sesuatu yang sakral. Ini perayaan iman yang amat penting. Ini memberikan saya kekuatan. Dan bagi yang mengerti, ini bukan soal saya mendapat sesuatu, tetapi saya berpartisipasi dalam perayaan liturgi. Dalam perayaan imanku. Nah, maka ada dua kesenjangan. Di satu sisi Ekaristi dipandang sebagai sesuatu yang paling utama, namun di sisi lain amat sedikit informasi yang kita tangkap tentang Ekaristi. Maka para sahabat, saya pikir sejauh masih ada kesadaran dan masih ada semangat, saya akan coba memberi sejauh saya sanggup dan semoga berguna katekese mengenai perayaan Ekaristi di dalam gereja kita. Saya juga berpikir, orang-orang umat beriman kiranya menemukan jawaban mengapa saya harus merasa wajib ikut dalam perayaan Ekaristi. Mengapa saya harus siap menembus hujan, menembus kemarau, melawan kantuk untuk ikut perayaan Ekaristi. Tentu ini menuntut satu refleksi dalam diri kita supaya saya harus ikut merayakan Ekaristi sekalipun harus berjibaku karena saya seorang Katolik. Dan karena saya mengikuti Kristus yang benar-benar adalah Allah yang hidup, yang menjelma dalam diri manusia. Saya merasa terbantu, sekalipun ini bukan satu-satunya materi refleksi yang bisa kita buat. Dengan buku yang ditulis oleh Henry J.M. Nouwen. Beda John Henry Newman, itu beda. Henry Nouwen ini seorang imam diosesan, sejauh saya tahu, bisa dikoreksi, dari Eropa, tapi lama berkarya di Amerika, di Amerika Utara, maksud saya di Amerika Serikat, juga di Amerika Latin, bertukar posisi kadang, dan memiliki refleksi mendalam tentang Ekaristi. Dan dia dengan sangat jeli melihat ada 4 kata kunci yang sebenarnya sering kita dengarkan, tetapi dengan buku ini kita bisa memusatkan perhatian pada 4 kata yang sering muncul dalam 2 syukur agung, dalam 2 institusi. Diambil, diberkati, dipecah, dan dibagikan. Inilah tentang roti yang kita sambut. Dan roti ini kemudian kita mengerti sebagai diri Kristus sendiri. Di mana ia adalah yang terberkati. Dia istimewa, lain dari yang lain. Tetapi hidup sebagai manusia biasa. Tetapi dia mengalami dipecah, disiksa, dianiaya, mengalami luka, mengalami kesakitan. Karena harus meninggalkan keallahannya dengan pilihan bebasnya. Sama seperti kita kecuali dalam hal dosa. Merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi kemudian ia dibagikan menjadi milik setiap orang. Menjadi inspirasi bagi semua orang. Nah, dalam perayaan Ekaristi kita memiliki roti yang menjadi tubuh Kristus. Dan anggur menjadi darah Kristus. Dalam sejarah iman kita ada Kristus, roti yang hidup. Dan kita kiranya juga menjadi pribadi yang diambil, diberkati, dipecah, sekalipun itu sakit, tetapi kemudian dibagikan menjadi berkat bagi banyak orang. Para sahabat,
Saya pikir dengan mengambil 4 kata ini, masing-masing bisa diurai dan menuntut waktu lebih banyak untuk berbicara tentang itu. Tetapi dengan mencoba memaknai itu, manakala kita ikut perayaan Ekaristi dan melihat imam yang memimpin perayaan Ekaristi mengangkat roti, lalu mengucapkan dua institusi itu, dan kita benar-benar merasa ikut di dalamnya, mempersembahkan diri kita sama seperti imam, menyatukan pengorbanan dirinya, penyerahan dirinya dengan kurban Kristus di altar. Itulah partisipasi aktif yang bisa kita lakukan. Partisipasi aktif bukan melulu hal-hal yang superficial. Kalau ada berlutut orang-orang, saya berlutut. Kalau mereka duduk, saya duduk. Diam, mereka diam. Tetapi ada disposisi batin. Saya ikut menjadi bagian dari perayaan ini. Saya ikut untuk kemudian siap diutus. Sebagaimana biasa kita dengar dalam penutup perayaan Ekaristi. Juga dalam tata perayaan Ekaristi baru rasanya akan ada perubahan sedikit. Tidak ada lagi diucapkan secara terpisah, marilah pergi kita diutus. Amin. Tetapi tidak membatalkan bahwa kita tetap diutus. Dan dengan sanggup berkata, syukur kepada Allah bahwa kita masih diutus. Diambil, diberkati, dipecah, dan dibagikan. Diambil, dikhususkan, dan dikuduskan. Kemudian setelah diberkati. Tetapi kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang dicintai. Saya membaca bagian itu dengan seksama, sekalipun belum tuntas semua. Tetapi di bagian diambil saya mencoba melihat hal yang utama yang kiranya dimiliki oleh seorang Kristen menurut Henry adalah perasaan dicintai. Sudah jelas-jelas Allah itu tidak pernah meninggalkan kita, maka perlu dibangun keyakinan saya adalah pribadi yang dicintai. Nah, ini keyakinan yang memberikan kita kekuatan. Orang yang tidak merasa dicintai cenderung akan kesepian, merasakan kekosongan, dingin, ketakberartian. Namun perasaan dicintai membuat kita bersyukur, membuat kita merasa berarti, membuat kita merasa tidak sendirian. Karena ada yang lain yang membawaku dalam ingatannya. Dan syukur perutusan Kristus menunjukkan kepada kita, setiap orang kita yang mengikutinya dicintai, diambil, menjadi ikut dalam himpunannya, menjadi istimewa. Dan ini kesadaran yang selalu diingatkan dalam diri kita setiap kali kita ikut perayaan Ekaristi. Oke. Lalu kita adalah pribadi yang diberkati. Sebagaimana roti itu diberkati, Kristus sendiri pribadi yang adalah Allah. Dia sendiri adalah sumber berkat itu. Dan kita manusia mendapat berkat karena mengikuti Dia. Lalu kemudian dipecah. Dipecah di sini pasti ada kesakitan, ada perasaan yang membuat yang terluka barangkali. Merasakan sakit, merasakan kehilangan, merasakan pembatasan, kesulitan. Dipecah dalam dirinya memuat nilai kesakitan. Sebagaimana Kristus mengalami sengsara wafat, demikian juga barangkali kita. Besar kemungkinan kalau mencoba mengikuti cara Kristus mencintai, kita juga akan terluka. Luka yang tidak kita inginkan sebagai efek samping dari cara kita mencintai seperti Kristus. Sama seperti bacaan hari ini. Inilah perintahku kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tentu sekali lagi bukan hal gampang karena memaksa kita sampai harus terluka dalam beberapa kesempatan. Namun ini menjadi bagian penting dari hidup menjadi seorang Kristen. Dipecah. Tapi setelah dipecah kita bukan menjadi berkeping-keping, tak berarti. Namun dibagikan. Dipecah berarti dibagikan berarti hadir untuk orang lain. Kristus sebagai gembala, ia menjadi gembala bagi orang lain. Kristus sebagai Yesus adalah roti yang hidup untuk menjadi santapan banyak orang. Menjadi seorang bagaikan pokok anggur yang menghidupkan ranting yang kemudian berbuah.
Ada banyak gambaran-gambaran yang dipakai untuk mengatakan pribadi Yesus yang dibagi, terbagi, ada untuk yang lain. Demikian juga setiap orang Kristen dengan melihat Ekaristi diingatkan menjadi bagian dari yang lain. Sama seperti roti itu, hosti kecil itu dibagi ke setiap umat. Maka kita pun sebagai pribadi pergi ke setiap orang dengan cara kita masing-masing. Ada yang memiliki cukup materi yang bisa dibagikan. Ada yang memiliki kekuatan untuk bisa diberikan, membantu yang lain. Apakah dengan pengajaran seperti ini sudah menjadi bagian dari memberi diri? Mudah-mudahan. Dan mungkin ada cara lain yang bisa kita tempuh supaya terwujudlah kita sebagai pribadi yang dibagikan. Dan semangat ini akan terus hidup sekalipun perayaan Ekaristi sudah ada sejak dulu. Pengorbanan diri Yesus sudah berlangsung 2000 tahun. Tetapi masih tetap relevan di masa sekarang. Semoga video ini berguna sebagai pendekatan kita untuk lebih memaknai Ekaristi. Manakala kita mengikutinya, kita tidak sedang berpikir tentang ritus yang membosankan. Tetapi kita sedang berbicara tentang aktualitas hidup kita sebagai orang Kristen. Apa yang saya bisa lakukan sekarang. Dan itu diingatkan oleh Ekaristi. Dan Ekaristi membantu kita teringat kembali, terbawa kembali kepada Kristus. Semoga. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pace e bene.